Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku akan sedikit membagikan pengetahuanku tentang pengelompokan sumber daya alam. Lebih lengkapnya kalian simak video berikut ini. Pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu bahan yang telah ditemukan oleh manusia dari alam yang dapat dipakai untuk keberlangsungan hidup dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dapat dikelompokkan menjadi 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dan dapat selalu tersedia dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis tumbuhan, jenis hewan, air, dan udara. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan dan pada saatnya akan habis. Kemudian butuh waktu jutaan atau ratusan tahun untuk menunggu pembentukannya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Agar SDA yang tidak dapat diperbarui tetap ada dan lestari, ada banyak cara yang perlu dilakukan sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sumber daya dengan tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan. 2. Memanfaatkan sumber daya alam alternatif. Ketiga, pemanfaatan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai di sekitar kita. Pengelompokan sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan materi. Sumber daya alam berdasarkan materi dikelompokkan lagi menjadi sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik. Pertama, sumber daya alam organik. Sumber daya alam organik adalah suatu bahan yang berupa benda hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kedua, sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik adalah suatu bahan yang berupa benda mati, seperti benda gas, benda cair, dan benda padat. Pengelompokan sumber daya alam yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya dapat dibedakan menjadi: pertama, sumber daya alam terestris, kedua, sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam terestris adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan,
sebagai bahan industri seperti genteng, keramik, dan sebagai sumber daya alam yang berasal dari darat. Kedua, sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, danau, air hujan, dan lain-lain. Cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.